Nagita memandang Alexa dan kemudian Farel. Yang satu tenang, sementara yang lain gelap dan penuh rahasia. Tapi, dia sebelumnya menyatakan bahwa dia akan melakukan apapun untuk melindungi Farel. Jadi, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia mengangkat kepalanya dan menjawab dengan tegas kepada para wartawan, "Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin kami bisa menjadi sepasang kekasih? Farel dan aku hanyalah kenalan. Alexa, aku tidak pernah menyinggungmu. Jangan berlebihan. Ditambah lagi, semua orang sudah tahu bahwa kamu membayar seseorang untuk menyerang Farel. Mengapa kamu mencoba mengalihkan perhatian publik ke tempat lain? Farel dan aku tidak bersalah. Mengapa kamu harus melibatkanku? Kenalan." Bahkan kata-kata mereka pun sama. Semua orang mendapatkan jawaban yang mereka minta, namun Alexa terus tersenyum tanpa sedikit pun panik. Hal ini membuat Nagita merasa sedikit cemas. Pihak-pihak yang terlibat telah membantah adanya hubungan apapun. Jadi, apa yang Alexa katakan tentang ini? Saat mereka hampir kehilangan kendali atas kerumunan, Direktur Wildan tiba-tiba melambai ke semua orang dan mendekati mikrofon. "Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan pikiran saya. Penggantinya pasti terjadi. Film saya tidak menyambut mereka yang berambisi liar." Begitu Direktur Wildan berbicara, semua orang tercengang. Mereka tidak percaya dia telah mengambil keputusan di tempat seperti ini. Apakah dia berencana mengumumkan bahwa dia akan menggantikan Alexa? Para reporter dengan panik mengambil gambar dengan kamera mereka, saat Farel memandang manajernya dengan tatapan yang dalam dan penuh kemenangan. Inilah yang mereka tunggu-tunggu. Direktur Wildan, karena Anda memutuskan untuk menggantikan Alexa, apakah kamu sudah menemukan penggantinya? Direktur Wildan, dengan menggantikan Alexa, apakah kamu tidak takut akan membawa masalah pada dirimu sendiri? Mengapa Direktur Wildan harus takut? Bukankah sudah menjadi tanggung jawab setiap orang untuk membersihkan masyarakat dari sampah? Farel berkata sambil menatap Alexa, jelas mengisyaratkan bahwa dia adalah sampah. Direktur Wildan tidak menjawab. Dia hanya melihat ke arah reporter di bawah panggung dan mengejek. Mereka terlalu kekanak-kanakan. Saat semua orang mengira Wildan berencana menggantikan Alexa, Wildan tiba-tiba mengangkat bahunya dan bertanya, "Kapan aku bilang aku akan menggantikan Alexa? Kamu tidak menggantikan Alexa? Lalu siapa yang kamu gantikan?" "Dia tentu saja, Farel." Direktur Wildan mengarahkan pandangannya pada Farel dan meningkatkan ketegasan suaranya, "Aku akan membiarkan Alexa menjelaskan sisanya kepadamu. Aku hanya akan memastikan bahwa insiden mobil yang dia bicarakan memang terjadi. Ini adalah sesuatu yang seluruhnya kru tahu tentang itu." Para reporter tercengang. Setelah beberapa detik, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak mendengar apa-apa. Direktur Wildan memang mengatakan bahwa dia menggantikan Farel. Dia menggantikan Farel, bukan Alexa. "Ya, Farel?" Ekspresi Farel berubah saat dia bertanya dengan cemas, "Direktur Wildan, apakah Alexa mengatakan sesuatu kepadamu? Atau apakah Mandala menyuapmu?" "Saya sudah menemukan aktor kelas A, hanya itu yang bisa saya katakan." Setelah berbicara, Wildan tidak menunjukkan rasa hormat pada Farel saat dia menepuk bahu Alexa dan berbalik untuk pergi. Farel adalah korbannya, tapi dia digantikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Direktur Wildan, Farel dan saya adalah korbannya. Jika kamu melakukan ini, masyarakat tidak akan setuju denganmu. Nagita mau tidak mau memperingatkan. "Jadi, kamu ingin aku meyakinkan publik?" Alexa bertanya dengan serius sambil menatap Nagita. "Nagita, aku ingat aku sudah memperingatkanmu di masa lalu, dan aku juga memberimu kesempatan. Aku tahu kamu selalu kesal karena aku adalah pemeran utama wanita, sementara kamu hanyalah karakter pendukung.
Aku juga tahu bahwa kamu berpikir aku mendapatkan peranku karena Kenzie, jadi kamu berpikir untuk membuatku meninggalkan drama tersebut. Apakah aku benar? Kamu membuat tuduhan palsu. Nagita membantah, untuk membuat dirimu terdengar tidak bersalah. Kamu telah memfitnah Farel dan aku. Bagaimana kamu bisa hidup dengan dirimu sendiri? Memfitnah. Alexa mengulangi kata ini sambil mengangkat alisnya. Apakah kamu berbohong pada dirimu sendiri ketika mengatakan ini? Alexa, berhentilah bertingkah berlebihan dan perkasa. Jika kamu sehebat itu, kamu harus menunjukkan kepada kami beberapa bukti. Farel menunjuk ke arah Alexa dengan tatapan cemas di matanya. Jika kamu tidak memiliki bukti, kamu harus berhenti berbicara omong kosong dan mengejutkan semua orang tanpa alasan. Bukti, apakah yang kamu maksud adalah ini? Alexa mengeluarkan foto dari tasnya yang memperlihatkan pasangan itu sedang berpelukan dan berciuman dengan mesra. Namun, dia tidak hanya punya satu. Satu demi satu, Alexa mengeluarkan foto pasangan itu. Foto diambil dari berbagai sudut dan mereka mengenakan pakaian yang berbeda setiap saat. Nyatanya, mereka tidak hanya bertemu 1 atau 2 kali saja. Terlihat jelas bahwa mereka telah bersama setidaknya selama 1 tahun, karena keempat musim terwakili dengan jelas di foto. Wajah Farel memucat. Apa? Kamu tidak mengenali orang-orang di foto itu? Alexa menunjukkan foto-foto itu kepada para wartawan. Apakah ini kepolosan yang kalian semua bicarakan? Tolong jangan menyinggung kata kenalan. Begitu para wartawan menyadari ada berita yang mengejutkan untuk diberitakan, mereka dengan bersemangat menyebarkan foto-foto itu. Meskipun ada beberapa yang agak buram, ada banyak yang jelas. Farel tidak mungkin menyangkalnya. Mungkin, menurutmu foto-foto ini dipotret? Apakah kamu berencana memberitahu wartawan bahwa akulah yang membuat foto-foto ini? Tidak apa-apa, aku masih punya bukti lain. Alexa kemudian mengeluarkan catatan masa inap mereka di hotel. Mari kita lihat bagaimana kamu jelaskan ini. Ya Tuhan, mereka diam-diam telah berpacaran setidaknya selama beberapa tahun. Mereka pasti sangat pandai menjaga rahasia agar tidak ketahuan. Apakah ini berarti Farel dan Nagita memang pasangan dan semua yang dikatakan Alexa adalah kebenaran? Para reporter menjadi gila. Berita yang mereka terima sangat besar. Awalnya, semua orang sudah yakin bahwa Alexa telah menyakiti seseorang. Namun, entah bagaimana dia berhasil membalikkan keseluruhan cerita dengan cara yang mendebarkan dan menstimulasi. Akhirnya, foto-foto dan catatan hotel itu sampai ke tangan Direktur Wildan, dan menyerahkannya kepada Nagita dan bertanya, apakah kamu ingin melihatnya? Wajah Nagita pucat pasi, tapi dia masih menerima bukti dari tangan Wildan. Saat ini, ujung jarinya juga pucat saat dia gemetar. Semua bukti ini tidak mungkin disangkal olehnya dan Farel. Farel menatap Nagita dan akhirnya menenangkan dirinya. Bahkan jika Nagita dan aku sedang menjalin hubungan, bukan berarti kamu tidak membayar seseorang untuk menyerangku. Jadi, apakah kamu mengakui bahwa kamu menjalin hubungan dengan Nagita? Alexa memandang Farel dan mengangkat alisnya dengan nada memprovokasi. Dia mengangguk pelan. Jadi, itu jawaban ya? Karena pemeran utama pria dan aktris pendukung adalah pasangan, aku yakin semua orang bisa membayangkan situasi yang aku alami. Terutama karena Nagita tidak percaya bahwa aku pantas mendapatkan peran utama. Ini adalah film aksi. Adegan berbahaya mencakup setidaknya 60% konten dan saya memiliki adegan dengan keduanya. Jadi, jika mereka berkomplot melawan saya dan menyebabkan kecelakaan, siapa yang akan menjadi dermawan terakhir? Apakah aku perlu menjelaskannya? Tentu saja, itu Nagita. Ya, itu benar. Para reporter mengikuti analisis Alexa dan mulai memahami situasinya. Sekarang, mari kita lihat rumorku. Mereka bilang aku terlibat dalam sesuatu yang tidak senonoh dengan imbalan keuntungan.
Apakah masuk akal bagiku melakukan hal seperti itu? Suamiku berkuasa di kerajaan hiburan. Jika aku menerima metode curang dari perusahaan tersebut industri, apakah menurutmu aku belum bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan? Apakah ada masalah dalam merawat orang tua? Kenapa tidak bisa dilihat sebagai bentuk rasa hormat? Apakah menurutmu, dengan mengatakan semua ini, kamu dapat membuktikan bahwa kamu tidak membayar seseorang untuk menyerangku? Farel sekali lagi mengalihkan perhatiannya kembali ke cederanya. Dia tidak hanya ingin menekankan fokus utama konferensi pers, dia juga ingin mengalihkan perhatian dari hubungannya dengan Nagita. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.